Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji bertasyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Selawat bertangkaikan salam marilah kita sanjung sejadikan kepada kepangkuan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah merubah pola pikir manusia dan membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang saya rasakan pada saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Iwan Pinte, NIM 501 2022 001. Dengan mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Dr. Erli Ridho Kismawadi, SEI MA. Yang mana saya di sini akan mempresentasikan mengenai tugas Lembaga Keuangan Syariah, yaitu dengan presentasi bentuk-bentuk perbedaan pertimbangan putusan hakim tentang mudharabah. Pertama, putusan nomor 212-PDT-G/2019-PA-JS, dudukan perkara. Pada nomor putusan 212-PDT-G/2019-PA-JS, penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah terjadi perikatan antara penggugat dan tergugat dengan beberapa akad antara lain, yaitu akad mudharabah dengan limit pembiayaan sebesar 4 miliar. Selain itu juga akad komitmen limit fasilitas pembiayaan dengan limit pembiayaan sebesar 30 miliar lebih. Terdiri dari akad pembiayaan dengan limit 15 miliar 500 juta dan 14 miliar 500 juta. Jangka waktu akad mudharabah selama 48 bulan. Sedangkan akad atas pembiayaan tersebut tergugat memberikan jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya nomor 13 kepada penggugat. Dalam perjalanannya, tergugat memiliki tunggakan kewajiban kepada penggugat sebesar 16 miliar 716 juta 894.858 rupiah dengan rincian kewajiban pokok sebesar 15 miliar 333 juta 227.409 rupiah dan penalti sebesar 1 miliar 383 juta 667 rupiah 451. Penggugat selanjutnya memberikan peringatan atau somasi kepada tergugat disebabkan tergugat belum melunasi kewajibannya. Penggugat menuntut agar akad-akad yang telah terjadi antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah dan mengikat dan perbuatan tergugat merupakan perbuatan wan prestasi. Selain itu, penggugat menuntut agar tergugat membayar kewajibannya sebesar 16 miliar 716 juta 894.858 rupiah dan terhadap objek jaminan agar diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hakim melalui putusan telah menjawab bantahan tergugat mengenai kewajiban absolut dan gugatan penggugat absolut liber. Dalam pertimbangan hukum, hakim mengeluarkan amar putusan sela yang menolak eksepsi para tergugat memerintahkan pada para pihak untuk melanjutkan perkara tersebut. Yang mana tergugat telah ingkar janji dan sesuai dengan tuntutan bukti di persidangan, hakim menghukum tergugat dengan nilai Rp 16 miliar 716 juta 894.858 rupiah. Hakim menetapkan jumlah tersebut terhadap sita uang pokok penggugat ditambah penalti. Di sini hakim dalam menetapkan unsur-unsur prestasi putusan tersebut karena hakim dalam memeriksa perkara terbatas pada apa yang dituntut. Hakim tidak boleh memutuskan lebih dari tuntutan perkara yang disebut dengan ultra virtum partium dari penggugat pada perkara ini. Dan poin selanjutnya yang itu poin B, yaitu mengenai pertimbangan aspek yuridis. Pada putusan ini hakim lebih mengambil beberapa aturan hukum, diantaranya pasal 20 kompilasi hukum Islam dan pasal 231 kompilasi hukum ekonomi syariah, serta fatwa DSN MUI mengenai akad mudharabah dan pasal 1238 dan 1338 KUH Perdata dan 240 dan pasal 240 dan 241 dan pasal 252 kompilasi hukum ekonomi syariah serta surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta-merta dan provisionil.
C. Pertimbangan aspek filosofis. Pada putusan ini, hakim mempertimbangkan rasa keadilan dengan melihat pada beberapa aturan hukum. Hakim menilai dari fakta-fakta terungkap persidangan ditemukan bahwa tergugat telah dinyatakan melakukan manifestasi akibat. Akibatnya penggugat menjadi pihak yang dirugikan. Pertimbangan ini terlihat pada pertimbangan berikut, yaitu pada pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan pasal 1238 pada hukum perdata. Dan yang menjadi pertimbangan aspek sosiologis adalah pada putusan ini hakim memberikan pertimbangan bahwa akibat kelalaian dari tergugat maka tergugat diwajibkan untuk membayar kewajiban kepada penggugat. Pertimbangan ini muncul setelah hakim memeriksa semua alat bukti di persidangan dan ditemukan fakta hukum bahwa tergugat telah lalai untuk memenuhi prestasinya. Pertimbangan ini pada dasarnya sudah memberikan kemanfaatan kepada penggugat untuk mendapatkan haknya kembali, sementara di lain sisi tergugat telah mendapatkan pembiayaan dari penggugat, yang mana menimbang bahwa penggugat dalam petitum angka 5 gugatannya mohon agar pengadilan menghukum para tergugat membayar kewajiban kepada penggugat sebesar 16.716.894.858 rupiah. Dan menimbang bahwa oleh karena para tergugat telah dinyatakan melakukan prestasi terhadap penggugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 38 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, maka di sini para tergugat diwajibkan membayar kewajiban kepada penggugat. Dan yang menjadi putusan kedua itu putusan nomor 168/PDT-2021/PA/PA Duduk perkara. Pada putusan ini, penggugat selaku debitur mengajukan gugatan kepada pengadilan dengan dasar perjanjian akad mudharabah, di mana pihak memberikan modal, penggugat memberikan modal sebesar 220 juta dan tergugat sebesar 25 juta. Objek disewa kembali oleh tergugat dengan kesepakatan nilai sewa sebesar 33 juta selama 36 bulan dimulai Februari 2017 sampai Januari 2020. Pembayaran sewa pertama sampai ke 20 adalah 2 juta setiap bulannya. Namun sampai bulan April 2019 tergugat tidak membayar tunggakan tersebut. Penggugat sebesar 42 juta rupiah, sehingga menyebabkan kolektivitas tergugat macet dan penggugat mengalami kerugian. Selanjutnya penggugat atas dalil-dalil tergugat tersebut mengajukan tuntutan wan prestasi terhadap akad mudharabah dan menghukum tergugat menyelesaikan kewajibannya sebesar 188 juta rupiah pada agenda persidangan yang sudah ditentukan oleh hakim. Penggugat secara in person hadir, sedangkan tergugat tidak hadir sama sekali sehingga dianggap tidak mempergunakan haknya untuk melakukan bantahan. Maka di sini hakim menghukum tergugat dengan nilai 182.654.000 rupiah. Hakim menetapkan jumlah tersebut terhadap sisa hutang pokok penggugat ditambah nisbah bagi hasil antara penggugat dan tergugat. Poin B mengenai pertimbangan aspek yuridis. Dalam putusan nomor 168/PDT-G/2021/PA/SIT, hakim menggunakan beberapa peraturan hukum seperti pasal 13 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang cara penyelesaian gugatan sederhana, dan pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 28 ayat 1 kompilasi hukum ekonomi syariah, dan pasal 26 pada kompilasi hukum ekonomi syariah, dan pasal 33 pada kompilasi hukum ekonomi syariah, dan fatwa DSN MUI mengenai pembiayaan mudharabah, dan peraturan perundang-undangan nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, dan peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 4 tahun 2012 tentang dan Perma nomor 14 tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Poin C yang menjadi pertimbangan aspek filosofi pada putusan ini adalah hakim mempertimbangkan bahwa dalam melakukan perjanjian hendaknya kedua belah pihak saling memenuhi isi kesepakatan para pihak telah mengikat dirinya dalam perjanjian mudharabah. Namun, tergugat telah ingkar janji terhadap penggugat dan memenuhi prestasi sehingga merugikan salah satu pihak. Di lain sisi, tergugat yang tidak membayar kewajiban telah meminta haknya dan menerima pembiayaan dari penggugat sehingga patut demi keadilan sudah seharusnya tergugat dihukum untuk membayar kewajiban kepada penggugat. Selain itu, hakim juga mengutip firman Allah surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji. Dan juga hadis Nabi yang artinya jika menyerahkan harta sebagian atau mudharabah yang mensyaratkan kepada mudharib agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak memberi hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia harus menanggung resiko. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah, beliau membolehkannya. Dan yang terakhir, pertimbangan hakim mengenai aspek sosiologi. Pada putusan ini, hakim demi memberikan kemanfaatan kepada penggugat selaku pihak debitur telah menghukum tergugat untuk membayar kewajibannya kepada penggugat dengan jumlah uang. Pertimbangan ini hakim memberikan karena mengingat tergugat juga telah menerima dan menikmati pembiayaan dari penggugat. Sebab sudah seharusnya tergugat memenuhi kewajiban kepada penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan keduanya ketika membuat akad dan kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum melakukan akad atau perjanjian tersebut. Yang selanjutnya yang ini faktor perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan, yang mana terdapat dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, dalam kenyataannya hakim dipengaruhi oleh identitas yang beragam seperti sejarah kehidupan, etnisitas, tradisi, kultur, dan keyakinan agama, pandangan politis, kelas, gender, bahkan ideologi keilmuan. Dengan keberagaman dan tumpang tindih identitas dalam diri seorang hakim, penyebab putusan yang bersifat yuridis normatif sebenarnya juga mengandung klaim sosiologi kultural. Hanya saja, terkadang baik hakim maupun masyarakat tidak menyadari akan hal itu. Akibat dalam menjatuhkan putusan akan terkandung corak keberagaman. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memang tidak terikat dengan putusan-putusan lain. Hakim memiliki kemandirian dan tidak boleh terintervensi dari pihak manapun dalam menjatuhkan putusan. Hal ini juga menyebabkan putusan di pengadilan itu menjadi perbedaan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat suatu perkara. Tidak menutup kemungkinan dalam suatu putusan hakim terjadi perbedaan pendapat, dissenting opinion ataupun concurring opinion. Dalam dua putusan tersebut, saya melihat adanya faktor internal hakim yang menyebabkan perbedaan dalam pertimbangan hukumnya. Yang mana pada putusan nomor 212-PDT-G-2019-PA-JS dan putusan nomor 168-PDT-G-2021-PA-SIT. Hukum telah mempertimbangkan terkait tujuan dari akad mudharabah, yaitu para pihak yang melakukan akad sama-sama menerima keuntungan sesuai porsi kepemilikan masing-masing. Lalu apabila terjadi kerugian, keduanya juga menanggung risiko bersama. Dalam artian keduanya bersepakat dalam keadaan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsinya. Pada kedua putusan di atas, hakim tidak maksimal dalam memberikan pertimbangan terkait tujuan akad mudharabah yang terdiri antara penggugat dan tergugat. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya pertimbangan hakim dalam memuat hukum material yang ada. Sedangkan menjadi faktor eksternalnya yaitu adalah merujuk pada kedua putusan yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa pada dasarnya putusan ini adalah putusan ekonomi syariah. Pihak penggugat dan tergugat menjalin perikatan dengan prinsip syariah yang di dalam mengandung akad-akad syariah, maka perjalanan akad tersebut harus juga sesuai dengan prinsip syariah. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan dalam penyelesaian sengketa keduanya. Yang pertama itu adalah pada putusan yang pertama, hakim mengambil beberapa aturan hukum, diantaranya kompilasi hukum ekonomi syariah, Fatwa DSN MUI,
dan KUH Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta-merta dan profesional. Sedangkan dalam putusan yang kedua itu adalah nomor 168, itu hakim menggunakan peraturan di antara Al-Quran dan hadis dan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 KUH Perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama serta peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 4 tahun 2019 dan Perma nomor 14 tahun 2016. Yang menjadi implikasi perbedaan pertimbangan putusan tentang mudharabah, yang mana amar putusan nomor 212/PDT-G/2019 PAJS, hakim menghukum tergugat untuk membayar kewajiban kepada penggugat sebesar 16.719.894.854 rupiah yang terdiri dari kewajiban pokok dan penalti. Berdasarkan putusan tersebut, pihak yang telah dirugikan oleh pihak lain mendapatkan haknya kembali melalui putusan-putusan tersebut, sementara pihak yang dikalahkan dihukum untuk memenuhi prestasinya. Sedangkan pada amar putusan nomor 18/PDT-G/2021-PA-SID, hakim menyatakan tergugat telah melakukan prestasi dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sejumlah uang atau denda sebesar Rp182.658.000 yang terdiri dari pokok kewajiban dan bagi hasil atau nisbah. Pada kedua putusan ini hakim nampaknya lebih menitik beratkan pada aspek yuridis. Walaupun jika ditelaah, kedua putusan tersebut secara makna telah memuat pertimbangan filosofi dan sosiologi dalam menerapkan dua aspek. Dalam menerapkan dua aspek ini, hakim tentu memiliki pandangan tersendiri. Namun rasanya dalam putusan hakim harus benar-benar menimbang dari dua aspek ini dengan jelas dan rinci, dipertimbangkannya sehingga dapat melahirkan putusan yang mempertimbangkan dari segala aspek. Akibat dari tidak dipertimbangkan dari kedua aspek tersebut tentu akan menyebabkan putusan tersebut kurang terpenuhi unsur yuridis, filosofis, dan sosiologis dari suatu putusan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.